tapi mungkin sektor-sektor yang masih menarik hingga akhir tahun itu apa saja Pak? Mengingat sekali lagi kalau di dalam domestik juga kan sebetulnya ada sentimen berkaitan dengan pemilu ke Ya, depannya. tadi sempat saya sampaikan perbankan masih, kemudian Mhm. telekomunikasi, karena biasanya pemilu Iya, ya traffic retail dari juga masih ya tadi? traffic dari komunikasi banyak, kemudian retail, staple, ya, bahan-bahan pokok makanan, Mhm, kemudian beberapa sektor yang berhubungan dengan mobilitas masyarakat, mhm, transportasi, travel, bahkan pengelola ataupun IO yang melakukan konser itu juga mhm termasuk mhm. yang diuntungkan gitu ya biasanya. Oke, bahkan termasuk event organizer juga Event organizer, diuntungkan ya, begitu ya Pak ya ya. di tengah kondisi yang Karena ada pasti saat ada ini. aktivitas Mhm, politik yang menghimpun massa dan ada hiburan-hiburan, mhm kemudian mhm. bahan pokok makanannya juga yang meningkat gitu konsumsinya. Dan dari data yang kami rangkum, kegiatan politik itu biasanya ada belanja tambahan dari Mhm, yang apa yang disebut sebagai non profit organization, dalam hal ini mhm kegiatan mhm, politik. Dan dari data dampak kegiatan politik terhadap GDP itu menambah sekitar 0,20%. mhm. Kalau GDP gross sekitar 5%, 0,25 itu datang dari Kegiatan aktivitas pemilu, politik. Ya. oke baik. Nah tapi kalau kita berbicara terkait dengan sektor consumer, ini juga menarik ya Pak ya, kalau kita lihat kan memang, apalagi bagi consumer, bagi perusahaan, food and beverage yang bahan bakunya juga masih, misalnya berfokus kepada, impor, kita ketahui juga dengan fluktuasi pergerakan rupiah sendiri. Ini seperti apa nanti Anda melihat terkait dengan hal ini dan juga kaitannya bagi performance dari perusahaan Pak? Ya, beberapa perusahaan konsumen memang sempat rally ya di paruh pertama tahun ini, tapi kemudian terkoreksi. Tapi ada beberapa perusahaan juga yang memang masih terdiskon. Mhm, Tapi secara umum konsumer terutama yang staples itu masih salah satu sektor yang prospektif, baik dari konsumsi masyarakat maupun dari aktivitas tambahan yang tadi datang dari kegiatan politik. mhm, Dan jangan lupa kan pemilu kita itu sekitar bulan Februari ya, ya, tahun mhm. depan. Kemudian di bulan Aprilnya ada Lebaran. Jadi itu mungkin dalam 4-5 bulan pertama itu akan banyak pertumbuhan dan belanja masyarakat yang lebih banyak dibanding bulan-bulan lainnya gitu. Oke, jadi Jadi ekspektasinya masih akan ngegas begitu ya Pak ya ya, di awal tahun depan ya, betul, di semester ada satu. pemilu, Mhm, ada Lebaran, kemudian kalau dari konstelasi politik saat ini kan juga ada kemungkinan 2 putaran ya. mhm Jadi mhm, putaran kedua itu bulan Juni, berarti mhm. antara April dan Juni pun ada potensi belanja masyarakat yang bertambah yang datang dari kegiatan logistik pemilu Oke lah gitu. oke itu dari sisi mungkin dari demand masyarakat dan Ya, juga kaitannya dengan kinerja dari perusahaan. Tapi ya. dari sisi mungkin produksi apakah memang ada sesuatu concern tersendiri dari para pelaku pasar atau memang tampaknya memang sudah sangat, cukup oke begitu bagi sektor ini? Kami rasa sih masih ada pertumbuhan, kalaupun yang concern mungkin di RUU tentang pajak atas minuman berpemanis ya, yang Oke, mungkin heeh, akan membuat beberapa perusahaan mengalami margin yang turun, mhm mhm. kecuali kalau dia bisa pass on kenaikan cukai itu Ke kepada harga gitu. Kepada harga Ya, masyarakat, which is juga mungkin akan berpengaruh juga kepada, ya, daya beli daya beli masyarakat betul. begitu ya, baik. Apalagi di tengah Mhm, harga misalnya pangan yang naik ya, beras mhm mhm. termasuk yang naik, dan belanja masyarakat mungkin juga terpengaruh. Terutama bagi masyarakat yang belanja bulanannya di maksimal 3 juta ya, tiga Mhm juta ke mhm. bawah itu per bulan itu yang paling terpengaruh Oke belanja. oke. Sementara mereka yang belanja bulanan sekitar 5 juta ke atas masih punya daya beli yang lebih baik gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita beralih mungkin ke SBN begitu, Pak, pasar SBN ini juga menarik ya, kemarin juga kan sebetulnya yield-nya juga cukup sempat, cukup tinggi begitu Mhm. ya, seiring dengan mungkin ekspektasi dari masyarakat, ekspektasi dari, Investor. investor juga bahwa mungkin yield-nya nanti bisa naik lagi begitu ya. Tapi, Anda melihatnya seperti apa terkait dengan hal ini dan mungkin outlook-nya juga begitu bagi Ya, pasar obligasi? kalau tadi kan sempat ya waktu itu ke 7,1% ya, Mhm, SBN yang 10 tahun kita. Kemudian membaik ke 6,9, saat ini sekitar 6,8 lah gitu. Prediksi kami sampai akhir tahun sih mungkin berkisar antara tetap di 6,7 sampai 6,8% gitu. mhm, Untuk yield yang 10 tahun, ya rupiah ada potensi penguatan apabila dolar indeksnya turun di bawah mhm. 105, kami prediksi bisa ke 15.300 rupiahnya di Di akhir akhir tahun, di tahun, akhir tahun bulan gitu. Desember? Ya, akhir tahun meskipun biasanya di akhir kuartal itu dan akhir tahun
adalah bulan-bulan di mana ada pembayaran utang, repatriasi dolar ke luar negeri gitu. Tapi sepanjang politik di Timur Tengah tidak tereskalasi menjadi konflik regional dan harga komoditas masih terukur di bawah 100 gitu ya, kami meyakini bahwa kemungkinan ya masih ada potensi baik di penguatan atau penurunan SBN dari 6,9 ke 6,8, kemudian juga dari prediksi indeks IHSG di akhir tahun gitu. Dari sekarang di kisaran 6.900-an, kami sih memperkirakan ke 7.200 di akhir tahun. Oke, sentimen apa yang dibutuhkan begitu tadi untuk pergerakan rupiah hingga akhir tahun ini bisa terus menguat terhadap dolar? Apa yang dinanti atau dicari oleh para pelaku pasar? Pertama adalah penurunan yield obligasi di Amerika, gitu ya. Kemudian yield obligasi di Indonesia, kemudian laporan keuangan kuartal 3 dari perusahaan yang cukup besar di Indonesia, dan stabilitas rupiah sebetulnya. Itu salah satu katalis. Oke, tapi untuk outlook mungkin pergerakan untuk harga komoditas hingga akhir tahun akan seperti apa, khususnya di komoditas energi? Ya, kami sih masih positif di oil and gas ya, minyak sempat kemarin ke 84, kemungkinan ya berkisar antara 88 ke 90 gitu, karena lebih karena musim dingin biasanya membutuhkan energi yang lebih banyak gitu. Kemudian batu bara juga, meskipun Cina kan masih pertumbuhannya belum setinggi yang kita harapkan, yang bahkan investor harapkan, tapi permintaan mereka terhadap batu bara masih relatif cukup baik gitu. Kalau yang lainnya ya perbankan masih kita likuiditas yang cukup baik dengan loan to deposit rate dari bank-bank besar baru atau masih di 80%, bahkan kalau ada bank besar yang masih punya 60%, jadi ada kemungkinan pertumbuhan loan yang lebih baik, dan yang diharapkan sebetulnya apabila pemerintah sudah mulai mengucurkan misalnya bantuan sosial untuk mengatasi kenaikan harga pangan. Betul. Gitu.